warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman Komplek Darata yang saya hormati, wabil khusus kepada jajaran BKM Masjid Nurul Iman. Gimana Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah. Saya datang dari Asih, sama masih kota Bekasi. Perjalanan tadi sekitar 30 menit. Di malam hari ini saya senang sekali bisa diundang di sini untuk bersilaturahmi, bermuajahah, bisa melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Karena informasi yang saya dapat di sini sudah ada grup One Day One Juice. Masyaallah, tabarakallah. Kebetulan saya juga salah seorang membernya, member dari One Day One Juice. Mudah-mudahan kita semua apa yang ada di dalam grup One Day One Juice maupun yang tidak tergabung di grup One Day One Juice, mari sama-sama kita niatkan, tekadkan untuk setiap hari membaca Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini ibunya saya nggak kelihatan. Padahal malam hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan ide atau rangkuman penting di juz 5. Karena apa? Malam ini malam kelima. Jadi mudah-mudahan target juz kita ini adalah juz yang kelima. Jadi perlu kita sampaikan intisarinya supaya apa? Supaya kita semakin bersemangat untuk membaca Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita berzikir dulu biar kita bersemangat sama-sama mengaji ini. Mau ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita berzikir dulu. Zikirnya zikir yang sangat agung. Subhanallah walhamdulillah. Intisari daripada juz 5 itu adalah terkait dengan syariat Islam atau hukum Islam. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa juz 5 itu diawali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu
minan nisa. Hati-hati, banyak sekali pelajaran tajwid yang kita dapatkan di wal muswanatu minan nisa. Tu-nya itu dibaca pendek, karena tu-nya itu walaupun harokatnya dhamma tidak ada waw di depan, jadi dibaca pendek. Jangan dibaca wal muswanatu, tapi dibaca pendek wal muswanatu minan. Ini dia minan. Kenapa digunakan? Karena di situ ada huruf nun yang bertasydid. Setiap ada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka jangan lupa untuk selalu digunakan. Didengungkan dulu, terasa dulu di khaysyum, terasa dulu di hidung dengungnya, baru dilepaskan. Jadi minan nisa. Nah, hati-hati nisa. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau lagi membaca Al-Quran akan ditemukan tanda alis atau tanda pedang, tapi di sini alisnya dicetak tebal. Berbeda nanti dengan alisan yang dicetak tipis. Kalau dicetak tebal berarti hukumnya mad wajib muttasil. Semua imam qiraah sepakat membaca minan nisa itu minimal 5 harokat atau 2,5. Kalau kurang dari itu belum ada riwayatnya. Artinya kalau kurang dari situ kita menyelisih pendapat ahli Quran. Minan nisa. Kalau wakof terasa ada hamzahnya. Hamzahnya itu sifatnya syiddah. Minan nisa. Jangan hanya minan nisa. Apalagi kalau misalnya minan nisa'i, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, juz 5 itu dimulai dari surah An-Nisa ayat 24 sampai dengan An-Nisa ayat 147. Jadi surah juz ini hanya di satu surah saja, yaitu di surah An-Nisa. Kalau di total ayatnya sekitar 147 ayat. Pendek ya. Kalau 147 dibagi 5 waktu itu kan hanya sekitar 30 ayat. Jadi kalau kita baca nanti subuh 30, zuhur 30, asar 30 misalnya, itu hampir selesai. Nggak terasa kita sudah membaca Al-Quran satu hari satu juz. Inilah gunanya kita mengetahui posisi juz ini. Nah, juz 5 ini hampir semuanya ayat-ayatnya ini diturunkan di awal-awal Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ya, awal Rasulullah hijrah ke kota Madinah, disitulah diturunkan surah An-Nisa ini, khususnya juz 5. Nah, surah An-Nisa ini termasuk salah satu surah yang agung. Kenapa? Karena di dalamnya banyak berisi tentang hukum-hukum keluarga, tentang hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan, fikih perempuan di sini ditulis misalnya bagaimana mempergauli istri, hukum-hukum perkawinan, talak, cerai dan semuanya, hubungan suami istri, bahkan tentang anak-anak yatim dan warisannya. Kenapa? Karena memang pada saat diturunkan surah An-Nisa ini juga adalah pasca perang Uhud, di mana kita ketahui pada saat perang Uhud banyak sekali pasukan kaum muslimin yang syahid, sehingga banyak meninggalkan istri, janda dan anak-anak, sehingga perlu diturunkan hukum-hukum tentang warisan, hukum-hukum tentang anak yatim. Nah, yang tadi saya sebutkan, kenapa surah An-Nisa ini disebut sebagai surah yang agung? Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW
pernah meminta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan surah ini kepada Rasulullah sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran ini kepadaku. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, bagaimana mungkin saya membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari ayat-ayat yang engkau bacakan. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan, ternyata yang dibacakan adalah surah An-Nisa. Ketika Ibnu Mas'ud bertilawah surah An-Nisa ini sampai dengan ayat 41, Ibnu Mas'ud mengangkat kepalanya. Ternyata Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis cukup. Karena apa? Karena perintah ayat 41 ini yang sungguh maha dahsyat. Di mana Allah berfirman, "Idza jaa min kulli ummatin syahida." Bagaimana nanti keadaan orang kafir jika kami telah mendatangkan saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Cukup itu Mas'ud. Itu kata Rasulullah. Makanya sebagian mufassir menyebut ayat atau ayat ke-41 dari surah An-Nisa ini merupakan surah yang sangat bagus. Karena Rasulullah sampai menangis. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Bukhari Muslim, aku pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau sholat, terdengar dari rongga dada beliau dari sini isak tangis seperti air mendidih. Itu apa yang dibaca? Surah An-Nisa. Jadi begitu agungnya surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya apa? Wanita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ayat pilihan yang perlu kita renungkan di surah An-Nisa, khususnya juz 5 ini adalah surah An-Nisa ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa bil amri minkum ila akhir ayat. Apa terjemahannya? Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah. Setelah mengatai Allah, taatilah Rasul Muhammad. Kemudian apa? Ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, di sini problemnya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, inilah kunci maksud kita membahas sedikit tentang indahnya syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Nah, secara bahasa, syariat Islam itu adalah jalan yang lurus atau sumber mata air. Nah, apa itu jalan yang lurus? Jalan lurus itu berarti berjalan di atas jalan yang benar, ya. Dan orang yang tak menjalankan syariat berarti berjalan melalui jalan yang salah. Nah, alias salah jalan. Itulah pengertiannya syariat Islam, berjalan di atas jalan yang benar. Jika kita tidak berjalan di atas jalan yang benar, berarti kita salah jalan. Ada juga yang mengartikan bahwa syariat Islam itu sebagai sumber mata air.
dekat sumber mata air. Sebaliknya, apabila kita berada jauh dari sumber air, maka pastilah kita kehausan. Artinya apa? Kalau kita berpegang teguh kepada syariat Islam, maka kita akan menempuh jalan yang benar. Maka kita tidak akan pernah kehausan karena kita berada di dekat sumber mata air. Nah, itu secara terminologis semua hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hambanya berupa perintah yang ada di dalamnya. Seperti saat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa saum Ramadan selama 30 hari. Kalau yang sekarang 29 ya, 29 hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sedikit lagi, apa karakteristik daripada syariat Islam ini? Ini yang menarik. Karakteristik utama dari syariat Islam itu yang pertama, sumbernya Allah, legislatornya Allah. Kalau yang membuat hukum itu Allah, pasti benar, pasti lurus, tidak akan bengkok, dan tidak ada kepentingan. Berbeda misalnya dengan hukum positif yang kita anut saat ini. Legislatornya siapa? Pemerintah dan anggota dewan. Pemerintah dan anggota dewan ini adalah kumpulan manusia-manusia yang mempunyai hawa nafsu. Dipastikan manusia itu minal pasti ada lupa. Ada mungkin anggota dewan yang pintar di bidang ekonomi, tetapi tidak cerdas di bidang yang lain. Ada yang cerdas di bidang psikologi, tetapi di bidang lainnya tidak cerdas. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi daripada manusia yang menciptakan hukum positif ini, manusia itu punya nafsu, punya kepentingan. Mereka itu bisa saja mendesain hukum itu untuk hawa nafsunya, untuk kepentingannya, untuk kelompoknya, dan hanya untuk batas waktu tertentu. Beda dengan syariat Islam, legislatornya, pembuat peraturannya untuk Allah, tidak ada kepentingan, dan itu pasti benar. Makanya mutlak kita ikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, sanksi hukum syariat itu bersifat duniawi dan ukhrawi. Nah, ini yang penting. Kalau hukum positif, memang aslinya sanksinya itu dibuat apa? Dibuat saat itu juga untuk ketentraman masyarakat. Misalnya ada orang yang melanggar lalu lintas, dia ditilang saat itu untuk membuat ketertiban. Tetapi kalau hukum Allah, sanksinya tidak hanya di dunia, tapi sanksinya juga di apa? Akhirat. Orang boleh saja berkelit, berdebat, mencari jalan supaya lolos dari hukum positif. Bisa saja. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini yang menerapkan hukum positif yang mestinya dihukum tetapi tidak dihukum. Mungkin melalui sebuah perjalanan persidangan yang melelahkan, misalnya yang tadinya tidak dihukum, yang mestinya dihukum tetapi tidak dihukum. Beda dengan hukum syariat Islam. Boleh saja orang di dunia ini lolos dari hukumannya, tapi awas, di akhirat kelak akan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat orang sadar. Karena apa? Karena kita ini akan pulang dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Saya ingin menyampaikan sedikit lagi, bagaimana rasanya kalau nanti melanggar hukum yang ada.
Di surah An-Nisa ini disebutkan bahwa seringan-ringan azab neraka jahanam itu seringan-ringannya. Seringan-ringan azab neraka jahanam bila ditaruh di kaki, bila kaki tidak ditaruh di pinggir neraka jahanam seperti ini, maka otak kita akan mendidih. Itu baru seringan-ringannya azab. Ini menjadi pelajaran buat kita. Boleh saja kita lolos di dunia ini, boleh saja kita bernegosiasi di dunia ini dengan aparat. Tetapi ingat, kalau kita melanggar syariat Allah, maka tunggu nanti di yaumil akhirat. Makanya ini ada contoh yang sederhana di bulan suci Ramadan ini dengan syariat Islam yang dibuat dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sanksinya di dunia dan akhirat, membuat orang mempunyai kesadaran yang luar biasa. Contoh, pada saat misalnya datang waktu berbuka, misalnya tinggal 3 detik lagi, tidak ada yang berani mendahului untuk berbuka. Karena apa? Karena kita punya kesadaran bahwa berbuka itu sudah ditentukan, sudah ditentukan waktunya. Nah, inilah salah satu contoh kesadaran bagaimana kita harus sudah mengerti tentang syariat Islam. Dulu di zaman Rasulullah di Madinah ada sahabat namanya Mazi. Mazi ini melakukan perbuatan zina. Lalu apa? Mazi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mengadukan perihal saya. Tentang apa? Kata Rasulullah, tentang saya sudah berbuat zina. Rasulullah sampai menanyakan ini berkali-kali, apakah engkau sadar? Apakah engkau sedang tidak mau? Karena apa? Konsekuensinya besar. Jika terbukti Mazi ini benar-benar berzina, maka konsekuensinya adalah bisa mati. Tetapi apa? Mazi lebih memilih hukuman di dunia ini di hadapan Rasulullah daripada nanti di neraka jahanam. Akhirnya dia menyadari, dia mengakui bahwa benar Rasulullah ada saksinya. Maka pada saat itu Rasulullah menerapkan syariat Islam dengan raja syariat. Apa konsekuensinya? Kalau sudah dihukum di dunia ini, maka nanti di akhirat dia akan selamat. Itulah indahnya syariat Islam. Jadi untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita kembali kepada syariat Islam. Tidak perlu mengikuti atau condong kepada syariat-syariat yang dibawa oleh garis barat. Sekarang bapak-bapak, perang itu nggak kayak perang Rusia dan Ukraina, di mana dibuat semacam tegang, pertarungan dan jelas, ada bom sana. Kalau kita di Indonesia ini perangnya bukan seperti itu, tapi perangnya dibuat indah. Orangnya kelihatan ganteng-ganteng, orangnya kelihatan cantik-cantik, suasananya dibuat gembira. Tapi pola pemikirannya lihat, semuanya sudah terkontaminasi. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang kita sudah keluar dari syariat Islam. Demikian sedikit kultum yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.